Ya, halo selamat malam para viewers dan pendengar kita malam hari ini. Hari ini kembali lagi di Bincang Pastiana episode ke-6. Jadi hari ini bakal dipandu sama dua host. Ada saya sendiri, Rona Rafida Salsabila, dan ada kawan saya, Vino Haryansyah. Halo, Dan ada narasumber spesial kita malam hari ini, ada Pak Nuris Kafi dari Riau. Beliau, beliau merupakan malam Pak. uh, merupakan Malam. dosen dari dari Prodi Arsitektur Amikom. Pak Nuris, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar kalian? Baik Alhamdulillah Bapak. Ya, baik dengan banyak semoga tugas. banyak tugas ya. Sama saya juga banyak Oke, tugas. hari ini kita bakal berbincang-bincang dengan Pak Nuris. Kita bakal ngebahas tentang mengenal lebih dalam dosen arsitektur Amikom. Sebelum kita mulai bincang pastinya malam hari ini, mungkin banyak banget yang penasaran kenapa kita harus kuliah di arsitektur Amikom. uh, rekan Vino bisa memberitahu kenapa kita harus kuliah di arsitektur Amikom? Pertama, tentunya kita bahas dengan garis besar Amikom dulu ya. Amikom itu kan dikenal dengan embel-embel kampus IT. Nah, dan saya sebagai mahasiswa itu sudah melihat secara langsung bagaimana fasilitasnya di dalamnya, apa yang diberikan kepada mahasiswa dari kampus, fleksibilitas teknologinya yang sangat mumpuni, yang melihat ke masa depan itu sangat jauh tentang bagaimana dia mengolah kemampuan mahasiswa baik soft skill dan hard skillnya, dan juga itu sangat membantu kita. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman semua yang menonton maupun teman-teman yang mungkin tertarik untuk daftar di Amikom mau di berbagai prodinya, khususnya di prodi arsitektur, silakan mendaftar karena kampus ini memberikan kita banyak tawaran dan juga fleksibilitas yang dapat meningkatkan kemampuan kita secara akademik maupun non akademik. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar, silakan akses link pmb.amikom.ac.id yang nanti akan saya sertakan di link deskripsi video ini setelah live streaming selesai. Gitu teman Rona. Ya, terima kasih atas pendapatnya, atas pandangannya Mas yang diberikan sama Mas Vino. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak Vino bisa disampaikan? Oke, jadi malam ini kita spesial ya, seperti yang dikatakan oleh teman Rona, karena bersama dosen yang sangat disayangi oleh mahasiswanya, yaitu Bapak Nuris Kafidali STMSC. Oh ya. Oke, jadi kali malam ini kita akan lebih mengenal lebih dalam dosen arsitektur Amikom, khususnya Pak Nuris. Jadi kita menggali lagi bagaimana Pak Nuris di Amikom, bagaimana apa yang dilakukannya. Jadi pertanyaan pertama dari saya Pak, tentu kita semua ya, termasuk saya dan Rona juga belum mengetahui seluk-beluk Pak Nuris sebelum bekerja di uh, sebagai Amikom. dosen di arsitektur Amikom. Jadi bolehkah Bapak menjelaskan atau menceritakan secara singkat bagaimana pengalaman Bapak sebelum akhirnya jatuh di pelukan arsitektur Amikom Pak? Hebat. Rasanya menyentuh ini. Oke, baik. Eh, Dimulai dari mana ya? Dari lahir? Enggak ya? Enggak Pak, Betul. dari semenjak ya dari pengalaman kerja aja lah Pak. Oke, ya. Jadi saya kuliah S1 ya, dari mulai kuliah S1 ya itu di jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia. Itu tahun saya masuk tahun, wah, udah lama sih ya, pokoknya dia udah lama banget sekolah ya. Terus eh, lanjutkan di Pasca Sarjana di Universitas Gajah Mada. Nah, eh, setelah lulus di S1 saya sempat menjadi asisten dosen di alma mater saya di UII. Kemudian juga sempat diberi daya untuk mengajar di situ juga, di UI juga.
menjadi dosen tidak tetap sampai di tahun 2017 itu kemudian saya mulai mengajar di Universitas Sanukom Jakarta. Nah, selain itu saya juga beberapa tahun itu sempat di praktisi menjadi beberapa proyek rumah ya, atau kemudian juga ada di kampus ya, gedung kuliah beberapa proyek ya, seperti itu kira-kira. Kalau yang lainnya ya saya macam-macam lah, bukan ngapain gitu lah. Sibuk ya Pak ya. Banyak pengalamannya ya Pak. Ya sibuk sendiri lah. Oke, silakan teman Rona, pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mahasiswa itu kan memiliki banyak sekali karakter kan Pak dalam proses belajar mengajar itu. Kalau menurut Bapak sendiri tuh, apakah ada pendekatan khusus yang perlu dilakukan agar semakin meningkatkan mahasiswa itu bisa lebih cepat beradaptasi gitu loh Pak, terutama bagi mahasiswa baru? Jadi bagaimana supaya cepat beradaptasi gitu ya? Ya mungkin Bapak memiliki pendekatan khusus gitu yang dilakukan. Ya ini dari pengalaman saya waktu kuliah dulu. Saya dulu kuliah waktu pertama masuk itu memang ya masih bingung ya, peralihan dari sekolah menengah, kemudian menengah atas, kemudian masuk ke dunia kampus gitu ya. Itu seperti mengalami sebuah perubahan yang besar. Karena sekolah itu kan semua sudah teratur ya, masuk jam 7, nanti pulang sekitar jam 2 gitu. Kemudian setiap hari seperti itu. Dia masuk dunia kampus itu yang sangat dinamis gitu ya. Nah kemudian saya juga pertama masih agak takut ya, jangan-jangan saya dengan dosen itu seperti saya dengan seseorang yang harus sangat-sangat dihormati gitu ya. Tapi ternyata seiring berjalan waktu itu, ternyata dengan dosen itu kok enak gitu ya, seperti teman gitu ya. Nah dari hal itu kemudian itu saya terapkan juga di kampus Sanukom ini ya. Jadi saya mencoba untuk selalu berusaha untuk selalu dekat dengan mahasiswa itu seperti sama teman gitu ya, dengan cara ya memahami lah dunia mereka sekarang seperti apa ya, selalu berkembang ya dunia mahasiswa. Nah, kemudian juga bahasa-bahasa yang mereka gunakan ya, walaupun tidak semua bahasa saya pakai juga gitu ya, seperti itu ya. Karena memang juga dunia arsitektur itu sebenarnya dunia yang fleksibel, yang bebas saya rasa. Jadi tidak harus satu yang kaku gitu, tidak seperti militer yang kaku. Karena dunia kita dunia nanti profesi arsitektur, profesi konsultan, jadi harus dekat juga dengan klien seperti itu. Oke, jadi tentunya pendekatan khusus yang Bapak lakukan itu terlihat berhasil ya, bukan hanya dari Bapak saja, tapi kemudian dari dosen-dosen lain juga. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya Pak, apakah dari berbagai banyak kasus ya Pak di kampus-kampus lain, saya tidak menyebutkan kampus apa ya Pak, tapi saya mempunyai teman-teman juga yang kuliah di beberapa kampus yang ada prodi arsitekturnya itu, bahwa mereka menceritakan pengalaman mereka itu kalau dosennya kejam gitu ya, kayak terus kalau istilah anak kekinian itu killer Pak. Sehingga mereka dalam belajar itu kurang nyaman jadinya Pak. Nah, karena mereka akhirnya tertekan gitu Pak ya. Oke, jadi pertanyaan dari saya Pak, apakah menjadi seorang dosen itu harus tegas dan keras ya Pak? Tegas dan keras. Ya Pak. Lalu apa dampak yang diberikan Pak kalau seandainya keras dan tegas? Apakah dampaknya baik? Dan apakah kalau tidak keras dampaknya gimana gitu Pak?
eh, selama saya kuliah dulu itu hampir tidak ada dosen saya yang kejam gitu ya. Ya, Pak. Maksudnya Yang tegas Kalau- keras gitu loh. itu gini ya, karena mau tegas dan keras itu kan tergantung dari karakter masing-masing gitu ya. Ada yang pendekatannya memang tegas dan keras, ada juga yang pendekatannya lebih friendly gitu ya. Tapi semua dosen kan tujuannya sama ya, adalah mendidik, mencerdaskan siswanya. Nah, saya rasa kalau untuk di era sekarang, ya era di mana yang teknologi informasi sudah cepat, kemudian berkembang dan tak terbatas ya. Saya rasa pemikiran kita mendidik mahasiswa ya untuk dengan cara yang tegas dan keras itu sudah tidak sesuai, tidak cocok ya. Itu mungkin di zaman dahulu gitu. Karena sekarang ini ya mengajar itu sudah kan sekarang sudah bisa direkam gitu ya. Artinya jadi kita juga bagi dosen harus berhati-hati juga yang mengajar itu harus tidak boleh seenaknya, karena siapa tahu nanti ada mahasiswa yang rekam gitu, lalu disebarkan. Bukan ITE, Pak. Jadi ya saya rasa secara tegas itu, tapi dalam beberapa hal memang kita harus tegas ya. Nah, yaitu salah satu untuk menghargai sesuatu itu kita harus tegas, karena kalau tidak ya kadang-kadang nanti bisa mahasiswa lalu kemudian terlupa melalaikan tugasnya sebagai seorang mahasiswa. Nah, ya kalau tidak diingatkan memang lalu bisa terlupakan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus tegas ya, kalau mahasiswa itu sudah jauh dari tracknya. Menyelempang. Oke. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara Bapak untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada mahasiswa, terutama pada matkul Bapak, yaitu matkul struktur dan studio SBT. Sistem banget terbaru. Iya. Maaf, Pak. Bingung singkatannya. Apalagi sebelum Bapak menjawab ya, apalagi kan mata kuliah itu tergolong mata kuliah yang sangat sistematis ya, Pak. Tentunya juga harus teliti banget. Digugah rasa percaya dirinya agar semangat belajar mereka semakin tinggi, karena kita tahu kan di dalam misalnya SBT yang Bapak ampu, kemudian mekanik teknik itu ada matematisnya gitu ya, perhitungan matematika. Nah, gimana cara Bapak untuk mendekatkan diri dengan mahasiswa agar memberi rasa percaya diri bahwa jangan takut sama mata kuliah ini. Mata kuliah ini kok nggak seperti yang kalian pikirkan gitu, Pak. Silakan Bapak. Oke. Nah, jadi saya kadang-kadang itu memberikan semacam pesan itu ya, bahwa ya mempelajari apapun itu tidak ada yang salah, dan penting untuk mempelajari apapun di dunia arsitektur ini, karena dunia arsitektur ini kan suatu ilmu yang saya bilang ilmunya luas gitu ya. Kalau misalnya tidak suka atau kalian suka dengan seni ya, di arsitektur ada seni, kemudian kalian suka misalnya agak suka dengan masalah matematis, di dalam arsitektur itu juga ada kaitannya dengan matematika.
kemudian juga dengan kesehatan pun bisa gitu ya. Kan ada juga hasil dan lain-lainnya. Jadi semua ilmu yang akan kalian dapatkan selama kuliah pasti akan berguna. Tinggal kita itu memanfaatkan, harus kreatif memanfaatkan semua yang kita dapatkan dalam menyelesaikan satu masalah. Kaitannya dengan mata kuliah saya struktur, ya ini memang jujur saja ya, itu memang mata kuliah yang jadi momok ya, tidak hanya di mana-mana ya. Di mana-mana, Pak. Itu memang kayak ini ya, hantu itu emang hantu terus. Tapi kalau saya mungkin ada yang menganggap wah struktur itu sebenarnya menghambat desain gitu ya. Kalau saya kok malah justru kalau kita paham struktur itu, kita mau desain seperti apa kita akan terbantu gitu ya. Karena ingat, jadi arsitek itu tanggung jawabnya kan membangun desainnya, membangun pemikirannya. Jadi tidak sudah berhenti pada coretan kertas ya, tapi juga bertanggung jawab supaya kreasi itu bisa terbangun secara nyata. Dan mewujudkannya itu ya kita perlu pemahaman atau logika cara membangun. Nah, itulah ya kita perlu memahami masalah struktur. Ya saya selalu berusaha untuk menyederhanakan masalah struktur yang ribet itu, coba saya sederhanakan sehingga kalian itu harapan saya akan lebih mudah memahami. Dan dari yang sederhana itu nanti kalian akan menyukai dan terus akhirnya dia akan memahami satu struktur yang akan lebih kompleks gitu. Dan itu Pak, mungkin saya ingin menambahkan pertanyaan. Mungkin Bapak bisa memberikan apa sih kesan atau jangan buat mahasiswa yang mungkin dia merasa berkecil hati karena dia itu merasa takut dengan mahasiswa yang sebelumnya sudah mempelajari ilmu arsitektur sebelumnya. Mungkin Bapak bisa memberi kayak pesan. Kadang kan merasa saya belum memahami itu, jadi dia merasa takut dengan mahasiswa yang sebelumnya sudah mempelajari di jenjang SMA-nya gitu Pak. Jadi kalau gitu ya, temennya ada yang pinter dulu gitu ya. Iya Pak, ada yang udah lebih kan sudah duluan Pak, ada dasarnya. Ya, dibully aja itu temennya. Iya. Jangan dong Pak, saya dong Pak kalau gitu. Kasihan dong Pak. Boleh nggak boleh bully. Ya, jadi kembali, jadi ilmu arsitektur itu kan luas ilmunya, bisa sangat luas ya, dan tidak sebatas pada satu masalah, satu topik gitu ya. Misalnya kalau saya udah ngerti masalah mekanika nih ya, mekanika teknik nih, saya berarti udah paling pinter nih di arsitektur. Enggak ya, itu salah. Arsitektur itu ada masalah budaya, masalah sosial, masalah seni, psikologis gitu ya, yang itu bisa kalian munculkan gitu ya, sesuai dengan kesenangan kalian gitu. Karena kan kita berasal dari mana-mana gitu ya, dan tidak sama apa yang kalian suka gitu ya. Saya kok suka warna ya, bermainlah warna dengan desain kalian. Saya suka satu gagasan misalnya, ya berkreasi lah dengan bentuk-bentuk yang tegas itu. Nah, dulu saya juga bukan saya dari sekolah menengah umum gitu. Yang
yang itunya tuh macam-macam ya, ada fisika, biologi, kimia itu kan macam itu. Terus masuk ke arsitektur itu yang ternyata ini malah bisa juga masuk gitu ya, semua ini saya. Jadi wah, ini luar biasa. Arsitektur itu kalau kita mau berkreasi itu macam-macam. Maka kalau kita lihat aspek arsitekturnya itu kreasinya kan macam-macam ya. Tidak selalu ya kotak-kotak itu, macam-macam. Karena ya dia punya pengaruh dari mana-mana yang kemudian itu dimunculkan. Nah, jadi jangan berkecil hati gitu. Kalau teman saya kok berbeda, itu kan teman itu kan baru satu topik gitu ya. Topik itu di dunia arsitektur dari topik yang besar dalam dunia gitu. Jadi, semua pasti punya kelebihan. Dan silakan kelebihanmu itu dimunculkan, dikembangkan ya, dalam dunia arsitektur. Oke. Itu. Ya Pak. Oke, jadi ya kita sudah mendengar secara singkat mungkin tidak terlalu panjang untuk sesi ini, tapi sebenarnya ini adalah episode yang paling panjang untuk sementara ini tentang Bincang Pasti Pena. Nah, ya Pak, dikit lagi Pak. Dikit lagi selesai, tapi kita udah masuk closing ya Pak. By the way, terima kasih Bapak Nuris sudah bersedia menemani kami dalam diskusi pada malam ini, episode ke-6. Episode yang sangat spesial karena bersama dosennya langsung ya Pak. Selama ini kan dengan mahasiswa. Jadi dari Pak Nuris, teman-teman secara langsung sudah melihat ya bahwa perbedaan latar belakang kita itu tidak menghalangi kita untuk belajar sesuatu. Jadi bagaimanapun, seperti kata Albert Einstein, ya saya pernah membaca apa yang dikatakannya itu, kalau semua orang itu dilahirkan jenius, tapi ketika kita mengajarkan seekor ikan untuk bagaimana caranya memanjat pohon, tentunya dia akan merasa bodoh selamanya. Jadi di Amikom ini kita diberi fleksibilitas oleh para dosen untuk be yourself. Jadi lakukan dengan caramu, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu meresolve sebuah problem. Jadi itu yang kami dapatkan di Amikom. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Pak Nuris, dan terima kasih juga untuk rekan saya Rona, dan juga untuk para penontonnya. Jangan lupa like video kami, dan juga jangan lupa terus mengikuti Bincang Pasti Pena, karena akan hadir lagi episode setelah ini yang tentunya lebih menarik. Nah, jangan lupa juga subscribe supaya tidak ketinggalan notification bahwa channel Arsitektur Amikom sedang melakukan live streaming. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sekali lagi tertarik untuk mendaftar di Amikom, silakan akses link pmb.amikom.ac.id yang akan saya sertakan di link deskripsi video.